Bayi ini baru lahir di rumah sakit. Tubuh penuh duri, seperti landak. Dokter menemukan ibunya sehari sebelum kelahiran. Jari kelingking tangan kanannya masih gemetar. Lambat laun makin banyak ibu hamil yang seperti itu. Bayi yang lahir juga sangat aneh. Seseorang terlihat seperti kucing. Ekor kecil itu bergoyang tanpa henti. Seseorang memiliki hidung elang. Dua sayap kecil mulai mengepak. Dalam satu malam saja semua bayi di kamar itu seperti itu. Apalagi masalah gen ini tidak bisa diubah oleh siapapun. Bayi yang akan dilahirkan seperti babi atau anjing. Setelah diselidiki, setengah binatang itu semuanya membawa virus yang bisa menjangkit manusia. Jadi pemerintah memerintahkan pembunuhan semua manusia setengah hewan. Untuk menghindari pembunuhan, seorang ayah membawa anaknya melarikan diri. Ini adalah bayi yang terlihat seperti rusa. Dan tidak lama kemudian ayah dan anak itu berhenti di depan sebuah rumah kayu. Sejak saat itu, tempat ini menjadi rumah mereka. Untungnya sang ayah sangat pandai bekerja. Menggunakan kincir tua untuk membuat kincir air. Dia menarik garis demarkasi. Bangun pagar untuk mengisolasi bagian luar. Untuk memberi rusa muda lingkungan yang aman untuk tumbuh. Dia menggambar komik untuk anaknya. Meskipun sulit, tetapi ketika dia mendengar anaknya mengucapkan sepatah kata, sang ayah merasa sangat terkejut. Dia sangat bahagia karena kalimat ini. Dia bersumpah untuk menukar segalanya. Dalam sekejap mata, 9 tahun telah berlalu. Bayinya telah tumbuh besar. Pada anak laki-lakinya yang berulang tahun ini, sang ayah menggunakan sebuah apel sebagai pengganti kue ulang tahun, dan memberikan sebuah buku sebagai hadiah. Sang ayah terus mengingatkan putranya, betapa berbahayanya dunia luar. Dengarkan geraman binatang buas. Kau harus menghindari. Ketika saya mendengar suara manusia, saya akan lari. Bagaimana dengan melihat orang? Aku akan bersembunyi. Mendapat jawaban tersebut ayah sangat puas. Dia harus melindunginya dari manusia. Setiap hari menyenangkan, namun sang anak tetap merasa hidup itu kurang sesuatu. Hingga suatu ketika sang anak menyadari bahwa tokoh utama dalam buku tersebut memiliki seorang ibu. Kemudian menyadari bahwa ia tidak memiliki seorang ibu. Ia mengira dirinya mirip dengan orang tuanya. Maka ia melihat induk rusa di hutan seperti induknya. Sang ayah tidak tahu harus berbuat apa setelah mengetahui anaknya mengadopsi seekor rusa sebagai induknya. Dia mengoreksinya dengan serius. Tetapi ketika anak itu bertanya di mana ibunya, sang ayah hanya bisa menghindari. Hanya mengatakan bahwa ketika dia besar nanti, dia akan memberitahu. Anak laki-laki itu tidak mengerti. Jadi dia harus berpikir untuk mencari induk rusa untuk diajak bicara. Namun suatu hari anak laki-laki itu melihat jejak kaki induk rusanya mengarah keluar pagar. Dia pergi ke pagar yang telah dibangun ayahnya. Pagar yang kokoh dipotong oleh garis besar. Anak yang melihat dunia luar mau tak mau penasaran dan melangkah keluar dengan satu kaki. Di luar pagar sepertinya tidak ada bedanya. Tidak seseram yang dikatakan sang ayah. Di kejauhan tiba-tiba terdengar suara binatang buas. Anak itu ketakutan dan melarikan diri. Namun saat ditemui sang ayah terlihat ketakutan dan memeluk anaknya. Mereka berlari menuju hutan. Ini pertama kalinya ayah marah padanya. Dia menyuruhnya untuk tidak keluar dari tempat aman. Sekali terlihat oleh manusia, dia pasti akan mati. Anak itu tidak mengerti ceritanya. Dia mengira ayahnya menyembunyikan sesuatu darinya. Dunia luar bukanlah apa yang dia katakan. Marah dan berlari pulang. Dia marah di tempat tidur. Pada saat ini, di luar terdengar suara manusia. Anak laki-laki itu segera turun dari tempat tidur. Sang ayah panik dan mengambil sapu untuk memegang senjata. Pria itu mengira dia memegang pistol di tangan ayahnya. Segera jelaskan. Naik gunung untuk menemukan adiknya yang hilang. Saat ini, anak itu juga berlari dengan rasa ingin tahu. Sang ayah menggunakan matanya untuk memberi isyarat kepada sang anak agar bersembunyi dengan baik. Dia sepertinya berbohong. Setelah mengetahui sang ayah tinggal seorang diri, wajahnya berubah berbahaya. Anak berikutnya tanpa sadar pindah. Sang ayah dengan cepat berbalik untuk melihatnya. Ketika dia menoleh, pria itu tidak terlihat. Mereka berlari untuk melihatnya sekarang, meninggalkan bekas di jaring. Ayah yang waspada berlari pulang, menuangkan racun ke sapu. Kemudian buka ruang bawah tanah di rumah. Instruksikan putranya, sebelum dia kembali, pastikan untuk bersembunyi dengan hati-hati agar tidak menimbulkan suara. Setelah itu, kedua pria itu menyilangkan tangan, membiarkan sang anak bersembunyi. Sang ayah keluar untuk menghilangkan bahaya. Anak itu yakin untuk menunggu. Tidak lama, di luar terdengar suara.
Suaranya tidak terdengar seperti langkah kaki sang ayah. Anak itu mengeluarkan ketapel, hendak menembak. Tetapi di luar ada seekor rusa. Anak itu meletakkan senjatanya. Dengan hati-hati mengulurkan tangannya. Seorang anak berbentuk rusa, berbicara dengan rusa sungguhan. "Mama." Pertama kali anak laki-laki itu menyentuh ibunya. Sayangnya, kelembutan itu dengan cepat menghilang. Tiba-tiba, teriakan seorang ayah terdengar dari luar. Anak laki-laki itu berjalan keluar dengan hati-hati. Di luar menjadi menakutkan. Dia menutup matanya dan menarik panah, kumpulkan keberanian untuk maju. Dari dua mata kecil, anak laki-laki itu melihat bahwa ayahnya telah berbalik. Bocah yang bersemangat itu berlari untuk memeluk ayahnya. "Ayah baru saja memberitahumu. Sekarang aman. Baru saja pingsan." Bocah itu menarik ayahnya ke tempat tidur sendirian, menunggu ayah yang lelah bangun. Bocah itu tidak tahu mengapa jari kelingking ayahnya terus bergetar. Sang ayah sudah terinfeksi. Gunakan napas terakhirnya untuk mengingatkan anaknya. Jika kau mendengar suara binatang buas, hindarilah. Bagaimana dengan mendengar orang berbicara? Harus berlari. Melihat orang, harus bersembunyi. Setelah mendengar janji dari anaknya, sang ayah lebih diyakinkan. Dengan lembut dia berkata, dia adalah ayah yang paling beruntung di dunia, karena ada seorang anak yang sangat istimewa, bisa tinggal bersamamu selama 9 tahun. Ayah merasa sangat puas. Dia bilang dia ingin makan sarapan yang dibuat oleh putranya. Anak itu berlari ke kandang angsa untuk mengumpulkan telur. Ingin membuat nasi goreng telur yang enak untuk ayahnya. Tetapi ketika anak itu kembali, sang ayah tidak sadarkan diri lagi. Anak laki-laki itu duduk meringkuk di kursi. Dia tahu bahwa ayah pelindungnya telah pergi untuk selamanya. Dalam setahun terakhir, bocah itu telah menjadi pemilik sebuah rumah kecil, memulai hidup sendiri. Tidak hanya tahu cara memotong kayu bakar, tetapi juga tahu cara memperbaiki pipa. Belajar merawat diri sendiri, juga belajar agar tidak sendirian. Di musim dingin dia membuat boneka salju untuk dimainkan. Di musim semi dia menggunakan jerami sebagai teman. Meskipun dia selalu berusaha menghibur dirinya sendiri. Tetapi setiap kali dia pulang, dia melihat ayahnya terbuat dari jerami. Dan dia tidak bisa menahan perasaan sedih, tetapi dia harus mengatakan, bagaimanapun juga, dia masih bocah 10 tahun. Terkadang dia kehilangan kesabaran. Hari itu, anak laki-laki itu menginjak akar pohon. Kemarahan memecahkan lampu minyak. Asap hitam mengepul. Sedikit yang dia tahu bahwa ini mengungkapkan posisinya. Kembali ke rumah. Amarahnya belum reda. Anak laki-laki itu sedang berbaring di tempat tidur. Secara tidak sengaja melihat peta yang ditinggalkan oleh ayahnya. Itu juga memiliki tanda hati di atasnya. Berdasarkan peta, anak laki-laki itu menemukan sebuah pohon besar yang diukir dengan bentuk hati. Di bawah pohon persik ada sebuah kotak timah. Tapi tidak bisa membukanya. Anak laki-laki itu tiba-tiba teringat. Ada kalung di leherku. Anak laki-laki itu mengambil kunci dari rantai. Coba buka sebentar.